formulanya begini, bahwa ada sebagian benda yang mana para ulama sepakat tentang kenajisannya, dan ada sebagian benda yang lain yang para ulama berselisih di dalam penetapan kenajisannya. Salah satunya adalah tentang anjing. Kalau babi jelas. Kalau babi dari ujung kaki sampai ujung rambut istilahnya adalah najis. Karena di dalam surah Al-An'am ayat 145 itu jelas sekali oleh Allah disebutkan bahwa fa'innahu rijsun, kata Allah, bahwa sesungguhnya daging babi itu adalah rijsun, benda kotor. Jadi memang secara asalnya babi udah rijsun, dihukumi rijsun, dihukumi kotor, najis oleh Allah. Nah, beda halnya dengan anjing. Kalau anjing, kalau kita berbicara tentang kenajisan anjing, itu ada 3 pendapat di dalam mazhab yang ada. Pertama, menurut mazhab Imam Hanafi, anjing tidak termasuk benda najis. Jadi sosok anjing itu bukanlah benda najis. Karena anjing bisa bermanfaat untuk membantu manusia. Contohnya di dalam hal menjaga sesuatu dan memburu, ya. Makanya di dalam perihal tentang pemeliharaan anjing, di situ disebutkan oleh Rasul, kita boleh memelihara anjing untuk 3 kebutuhan, untuk 3 keperluan. Yang pertama anjing pemburu, yang kedua anjing penjaga ternak, dan ketiga anjing penjaga kebun. Nah, artinya bahwa anjing ada manfaatnya yang bisa diambil oleh manusia, yaitu menjaga dan memburu tadi. Oleh karenanya sosok anjing itu tidak najis. Lalu ketika dikatakan demikian, yang najis yang mananya? Menurut Imam Hanafi, menurut mazhab Hanafi, yang najis adalah liurnya. Ya, yang najis adalah liurnya. Kalau kotorannya jelas lah ya. Kotoran apapun, hewan apapun itu jelas. Jadi kita tidak bicara kotorannya. Liurnya itu, ya, jilatannya, lidahnya yang dari mulutnya itu yang najis, kata menurut mazhab Hanafi. Kenapa air liur? Kenapa yang jilatan lidahnya itu? Karena petunjuk yang kita dapatkan di dalam hadis mengilustrasikan tentang anjing yang minum di wadah air. Itu yang kita dapatkan, ya. Jadi hadisnya mengilustrasikan tentang anjing minum di wadah, ya, mengilustrasikan hal tersebut. Sebagaimana hadisnya itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul bersabda, jika anjing minum dari wadah air, maka wadah tersebut harus dicuci 7 kali. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad itu redaksinya berbunyi, sucinya wadah minummu yang telah diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, dan salah satu cucian itu dengan tanah. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, maka yang kita dapatkan adalah hukum tentang kenajisan liur, karena ketika minum tentu air yang diminum itu akan bercampur dengan liur dari anjing tadi itu, sehingga menurut mazhab Hanafi hanya liur saja yang najis, hanya jilatan anjing saja yang najis, selain itu tidak najis. Itu pertama. Oke, pelan-pelan kita lanjut ke mazhab yang kedua, mazhab Maliki. Bagaimana pendapat dari mazhab Maliki? Anjing menurut mazhab Maliki adalah hewan yang suci. Nah, itu jadi berbeda. Dari dalam hal ini sama, ya. Dalam hal ini sama dengan mazhab Hanafi, bahwa anjing itu hewan yang suci. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara mencucinya, ya. Sama dengan mazhab Hanafi, bahwa di dalam mazhab Maliki anjing itu suci. Bahkan kata Imam Maliki, mazhab Maliki, semua jenis anjing, mau helder, mau anjing apalah namanya, chihuahua dan lain sebagainya, itu semua jenis anjing itu adalah suci. Yang najis sama dengan Imam Hanafi tadi, menurut mazhab Maliki, yang najis hanya liurnya atau lidahnya, jilatannya saja. Namun yang membedakan dengan mazhab Hanafi, cukup dicuci 7 kali tanpa tanah, cukup dicuci dengan air dan sabun saja. Nah, itu yang membedakan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, cara mencucinya, ya. Najisnya sama, yaitu dari daerah mulut, lidah, liur itu. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Menurut kedua mazhab ini, Syafi'i dan Hambali, anjing adalah najis mughaladah, najis berat. Tidak seperti Hanafi dan Maliki.
Nah, anjing menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali najis berat dari ujung kaki sampai ujung rambut, istilahnya seperti itu. Tidak hanya liurnya, bahkan keringatnya najis, tubuhnya najis, dan sebagainya. Ini yang kita dapatkan dalam kitab dalam kitab Nailul Autar, atau dalam kitab Kifayatul Akhyar dan lain-lainnya. Benda yang terkena itu semua, benda yang terkena tubuh anjing, benda yang terkena liurnya, terkena jilatannya, tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya yang terkena jilatan atau liur atau keringatnya atau tubuhnya anjing, itu harus dicuci 7 kali. Ya. Semua harus dicuci 7 kali, dengan salah satunya dengan tanah atau debu. Kenapa Syafi'i dan Hanbali berbeda pendapat mereka dibandingkan dengan pendapat Maliki dan Hanafi? Karena menurut Syafi'i dan Hanbali, seluruh tubuh anjing itu najis karena liur anjing berasal dari dalam tubuh anjing itu sendiri. Nah, karena ia berasal dari dalam tubuhnya anjing, ya tentu tubuhnya itu najis juga. Ya, tidak hanya liurnya saja, tidak hanya yang keluar saja, tetapi tempat asalnya liur itu juga adalah najis. Maka oleh Syafi'i dan Hanbali dikatakan bahwa najis bagi anjing, kenajisan anjing adalah mencakup seluruh tubuhnya. Nah, pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan bahwa pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk mendatangi dan memasuki rumah salah satu sahabat, dan beliau menjawab undangan tersebut dengan mendatangi dan memasuki rumah sahabat tersebut. Di kala yang lain, di waktu yang lain, seorang sahabat yang lain mengundang beliau juga untuk mampir dan masuk ke rumahnya. Namun tidak dijawab oleh Rasul. Rasul tidak menerima undangan tersebut, dan kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain, "Wahai Rasul, kenapa yang pertama kamu datang undangannya, sedangkan yang kedua kamu tidak mendatangi undangannya? Apa gerangan penyebab itu?" Rasul pun merespon dengan sabdanya. Beliau berkata, "Di rumah yang kedua ada anjing, sedangkan di rumah yang pertama kali mengundang saya dulu hanya ada kucing, tidak ada anjing, dan kucing itu tidak najis." Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, kemudian dari sinilah ulama kemudian membuat formulasi berdasarkan mazhab Syafi'i dan Hanbali tadi, bahwa menyentuh anjing najis, terlebih ketika anjing itu badannya basah atau tangan kita basah. Dan oleh karenanya mafhum yang kita bisa dapat dari situ adalah tidak boleh juga kita memeluk anjing, tidak boleh juga kita mencium anjing, tidak boleh juga kita bermain-main, bergulat-gulatan dengan anjing, karena tubuh anjing adalah najis. Kenapa tubuh anjing najis? Karena tadi dikiaskan bahwa air liur anjing itu berasal dari tubuhnya anjing. Nah, itu kemudian oleh mazhab Syafi'i dan Hanbali dikatakan bahwa anjing adalah najis mughalladah, najis berat, yang jika terkenanya maka semua benda harus dicuci 7 kali basuhan, yang salah satu basuhannya adalah dengan tanah, air yang bercampur tanah atau debu. Nah, hikmah apa yang kita bisa ambil di sini? Ingat bahwa agama Islam adalah meringankan, bukan memberatkan. Tidak ada hal yang kemudian orang masuk agama Islam lalu merasa berat untuk menjalankan syariat Islam, karena syariat Islam itu sangat fleksibel, meringankan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, kata Allah, jangan dipersulit. Nah, hikmah apa dari sosok hewan bernama anjing ini sendiri dalam kehidupan kita? Yang pertama, tentu kita harus menyayangi hewan. Bagaimanapun najisnya anjing, tetapi menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki masih ada yang bagian tidak najisnya. Ya, jadi kita tetap tidak boleh antipati dengan anjing. Tetap kita harus membantu anjing kalau seandainya ada anjing yang terhimpit sesuatu misalnya. Kita jangan tinggalkan, ya. Kita bantu dia, anjing itu kita bantu dia dan sebagainya. Lalu yang menarik di sini adalah pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, di mana beliau mencoba untuk mengelaborasi lebih dalam lagi, khususnya di dalam hal pemeliharaan anjing. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, kita kalau merujuk kepada hadis boleh memelihara anjing untuk keamanan, yang menjaga hewan, menjaga ternak dan sebagainya, menjaga kebun, menjaga rumah. Nah,
Untuk saat ini kata Syekh Utsaimin, dengan adanya CCTV, dengan adanya lampu penerangan, dengan adanya rumah-rumah yang di kompleks yang dijaga oleh security dan sebagainya, maka haram hukumnya memelihara anjing untuk kebutuhan atau keperluan menjaga rumah, karena tidak perlu lagi anjing, sudah ada CCTV dan lain sebagainya. Kecuali kalau rumahnya itu berada jauh di tengah hutan, atau jauh di pedalaman, atau rumahnya itu masih di desa yang antara satu tetangga dengan tetangga yang lain itu masih dipisahkan oleh jarak yang jauh. Nah, untuk kondisi yang seperti itu, boleh hadis itu diterapkan, bahwa memelihara anjing untuk kebutuhan security. Tetapi kalau kita hidup di kota, tidak boleh memelihara anjing, karena sudah ada CCTV, sudah ada satpam, sudah ada yang lain sebagainya. Semua sudah canggih. Nah, justru adanya anjing di perkotaan membuat kadang-kadang tetangga tidak nyaman. Gonggongannya yang bikin berisik, atau kemudian ketakutan karena anjingnya selalu menggonggong-gonggong sehingga tidak nyaman orang yang lewat depan rumahnya dan lain sebagainya. Dengan hal yang semacam itu, dengan kondisi yang semacam itu, maka sebaiknya tidak memelihara anjing karena sudah tidak relevan dengan hadis tadi itu. Oke, kecuali dengan kehidupan yang masih di pedesaan atau semacamnya, itu masih relevan. Itu elaborasi dilakukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin terhadap hadis pemeliharaan anjing. Banyak kalau kita ingin mencoba mencari istinbat hukum terhadap sesuatu yang kaitan dengan anjing, seperti anjing pelacak yang dipakai oleh polisi untuk membantu polisi dalam memecahkan kasus. Ya, tentu lebih enak bagi polisi yang menggunakan anjing pelacak tadi itu menggunakan pendapat Imam Maliki, karena membersihkannya tidak perlu pakai debu, pakai sabun, pakai air dan sabun saja sudah cukup.